Baik, sahabat Doski, masih di 107,8 FM, radionya Anak Berprestasi, masih bareng sama Villa nih ya. Dan mohon maaf sebelumnya karena ini mungkin waktunya agak ngulur nih ya, yang harus di jam 10, kita baru mulai di jam 11 kurang 10 nih. Baik, kita akan ada di program Aksi Anak Berprestasi seperti biasa, program rutin kita di hari Kamis. Dan alhamdulillahnya narasumber kita hari ini juga sudah hadir di studio Radio Doskici ya. Tapi seperti biasa, sebelum Villa mulai berbincang-bincang nih atau ngobrol-ngobrol, Villa akan memperkenalkan dulu nih ya siapa narasumber kita hari ini, yaitu Alifa Safwa Ramadhani yang merupakan siswa berprestasi di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Alifa berkesempatan nih untuk berkuliah di luar negeri ya, yaitu di Universitas Utara Malaysia. Villa mau langsung aja mau sapa aja langsung Alifanya ya. Halo, assalamualaikum Alifa. Halo Kak, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih banyak nih ya sudah hadir nih di Radio Doskici hari ini, karena kan Alifa nih harusnya udah lulus dong ya. Udah dong ya, lagi siap-siap untuk memulai perkuliahan nih ya. Iya, betul. Oke, mungkin sebelum Kak Villa mulai ngobrol bareng sama Alifa, boleh dong Alifa perkenalkan diri Alifa sendiri, silakan. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Alifa Safwa Ramadhani, maba di Universitas Utara Malaysia di jurusan Human Research Management. Aku lulusan di Muhammadiyah tahun ini. Oke, berarti lulusan di Muhammadiyah itu tahun ini ya, baru 2024. lulus banget. Itu kapan kemarin wisudanya di SMA? Aku wisudanya kalau nggak salah 4 Juni, I think. 4 Juni. Baru 4 Juni. Udah 4 Juni ya. Oke, nggak apa-apa ya, karena sekarang sudah menjadi mahasiswa baru ya, sahabat Doski ya. Tadi ngambil jurusan Human Research Management ya di Universitas Utara Malaysia. Oke, kenapa Alifa memilih untuk ngambil kuliah di luar negeri? Oke, first of all, ini adalah reason yang agak lucu karena aku tuh dadakan banget mikir untuk kuliah di luar negeri itu bulan Desember. Kemudian terus aku kayak untuk mencoba merealisasikan ide aku itu tuh di bulan Januari kan. Nah itu tuh balik lagi ke diri aku mikir aku mau coba untuk adu nasib di luar gitu loh daripada di sini, karena menurut aku tuh anaknya cukup kompetitif dan aku merasa kayaknya kalau misalkan aku di luar aku bisa lebih kompetitif daripada ini deh, kayak gitu. Sampai akhirnya kamu memilih untuk kuliah di luar negeri. Dan pada akhirnya juga kamu memilih untuk masuk Universitas Utara Malaysia. Kenapa tuh milihnya Universitas Utara Malaysia? Sebenarnya alhamdulillah banget, aku dulu kan keterima di dua PTLN di Malaysia. Yang satunya University Putra Malaysia di jurusan Communications, yang keduanya di jurusan University Utara Malaysia di jurusan Human Research Management. Tapi karena satu dan lain hal, dan salah satunya adalah izin orang tua aku. Orang tua aku tuh nggak ngizinin kalau misalkan aku kuliah di UPM. Jadi aku mempertimbangkan kembali kalau misalkan aku akan ambil di Human Research Management di UUM, itu juga karena banyak banget orang yang bilang, dan dari diri aku sendiri pun aku merasa bahwa aku tuh emang lebih cocok di Human Research instead of di Communications, karena aku lebih suka related sama orang lain, sama manusia kayak gitu. Oke, berarti kamu keterima di 2 universitas ya, di Malaysia. Yang pertama tadi Universitas Putra Malaysia, dan diketerima juga di Universitas Utara Malaysia juga. Dan pada akhirnya kamu memilih di universitas yang kamu ini menjadi maba ya. Oke, siap. Ini berarti keinginannya Alifa sendiri ya untuk berkuliah di sana ya, bukan dari saran orang tua atau gimana? Keinginan sendiri dan juga orang tua aku alhamdulillah support. Alhamdulillah. Berarti memang keinginannya Alifah juga ya, pengen kuliah di luar negeri juga. Karena kan terkadang banyak juga nih ya orang tua yang mungkin karena Alifah juga seorang perempuan gitu kan, banyak juga aduh jangan deh, mendingan di Indonesia aja, karena masih banyak juga kan universitas-universitas yang bagus di Indonesia. Tapi alhamdulillahnya ini keinginan Alifah, dan juga alhamdulillah orang tuanya Alifah juga mendukung dan mensupport ya. Oke, tapi Alifah tuh daftar juga nggak sih di universitas di Indonesia gitu? Sebenarnya daftar, aku daftar lewat jalur UTBK kemarin, tapi unfortunately aku nggak dapet. Jadi ya udah nggak masalah juga sih, karena juga ya udah akhirnya aku berarti emang jalannya di luar, dan menurut Allah mungkin jalan terbaik aku ya di Malaysia kayak gitu. Baik. Nah, kamu kemarin daftarnya di mana tuh? Aku daftar di IPB University. Ngambil jurusan? Aku ambil di jurusan manajemen. Oke, berarti Alifa juga mencoba ya untuk daftar di Universitas Indonesia, yaitu ngambil di IPB dan ngambil jurusan di manajemen. Tapi mungkin emang jalannya Alifa harusnya kuliah di Malaysia, gitu ya. Jadi kita doakan saja semoga perkuliahannya lancar. Amin.
Oke, baik. Selain Alifa tuh ada nggak sih teman Alifa juga yang keterima untuk berkuliah di luar negeri? Ada banget. Oke, siapa tuh? Azmi Nabila, but dia nggak bisa hadir di sini sekarang. Oke, iya sih emang harusnya berdua ya. Yeah. Harusnya tuh Alifa sama Azmi yang ngobrol bareng sama Villa nih ya. Cuman karena mungkin Azmi lagi ada kegiatan atau mungkin ada acara gitu ya. Jadi beliau tidak bisa hadir nih. Tapi alhamdulillah Alifa dan Azmi ini keterima di universitas yang sama ya. Yep. Kalau Azmi itu di mana tuh? Jurusannya ngambil apa tuh? Ambil di International Affairs atau Indonesianya hubungan internasional. Oke, hubungan internasional, dan Alifanya dia di Human Research-nya ya. Oke, baik. Nah, untuk proses pendaftarannya itu gimana sih Alifa? Mungkin banyak juga sahabat Doski gitu ya yang pengen kuliah di luar negeri seperti Alifa, seperti apa tuh? Oke, aku kasih step-stepnya aja kali ya. Oke, boleh, silahkan. Jadi, yang pertama itu adalah research dulu teman-teman. Jadi kalian harus research apa aja requirements yang dibutuhin di kampus tersebut. Terus habis itu yang kedua, lihat passing grade kampusnya sesuai nggak sama rapot kalian. Nah, kemarin alhamdulillah rapot aku itu bisa lewatin passing grade-nya kampusnya. Jadi aku cuman masukin transkrip nilai aku dari semester 1 sampai 5 dengan format bahasa Inggris. Terus habis itu aku masukin SKL aku karena ijazahnya waktu itu belum keluar kan. Terus submit pasport, dan tambahan ini adalah IELTS certification score. Nah, IELTS ini tuh di Univ aku tuh ada 2 pilihan, bisa pakai IELTS atau enggak kalian bisa ikut intensive English selama 1 semester. Tapi karena aku nggak mau telat masuk kuliahnya, jadi aku lebih milih untuk pakai IELTS certifications. Dan sebenarnya yang perlu disiapin banyak banget sih untuk IELTS-nya ya, karena minimum score-nya itu adalah 5.0, which is sebenarnya masih achievable, tapi tetap harus belajar banyak karena IELTS tuh beda banget sama bahasa Inggris pada umumnya sih. Bener banget, jadi harus dicari juga ya, harus di riset-riset juga nih. Betul. Kampus-kampus yang mungkin sahabat Doski ya, atau teman-teman nih yang pengen daftar di luar negeri itu emang harus cari banyak juga gitu ya. Apa-apa aja yang harus diperluin tadi seperti step-stepnya yang sudah dijelaskan oleh Alifa juga untuk masuk Universitas Utara Malaysia ini. Kalau yang kemarin itu yang di Universitas Putra itu juga sama, prosesnya juga sama ya. Oke, baik. Nah, selain pilihannya di Universitas Utara, Alifa juga ngambil di Universitas Putra Malaysia. Tapi pada akhirnya Alifa memilih di Universitas Utara Malaysia. Nah, kalau misalkan ditanya nih, Alifa cita-citanya tuh pengen jadi apa sih? Ini agak konyol ya. Kalau misalkan cita-cita yang gak realistisnya, aku pengen jadi dokter hewan. Oke, pengen jadi dokter hewan. Itu cita-cita dari kecil banget. Tapi kalau misalkan kita realistic based on my major that I take sekarang, aku tuh pengen banget kerja di bidang HRD, Human Research Development, karena aku suka aja gitu loh nganalisis orang. Terus abis itu aku melihat orang berdasarkan berkas yang mereka submit. So kayaknya aku cocok juga untuk ngejudge orang lewat situ kali ya. Oke. Jadi cita-cita aku bekerja di bidang itu sih. Oke, baik. Tapi dari kecil itu cita-citanya Alifa itu ingin menjadi seorang dokter hewan. Kenapa nggak ngambil kedokteran hewan? Sebenarnya IPB tuh IPB University, which is aku daftar UTBK. Tadinya mau daftar FKH ya, tapi karena restu orang tua lagi gak diizinin kayak gitu. Jadi aku tidak mau melanggar restu orang tua karena nanti takutnya nggak berkah kuliahnya. Bener banget. Jadi harus ngikutin apa kata orang tua yang baiknya yang mana ya. Baik, kalau misalnya tanya cita-cita pengen jadi dokter hewan, tapi sekarang mengikuti jurusan yang sudah Alifa ambil ya. Oke, kita doakan saja semoga cita-citanya Alifa ini berjalan dengan lancar ya. Semua rencana-rencananya itu tercapai ya, kita doakan. Amin. Baik sahabat Doski, Villa masih lanjut nih ya ngobrol bareng sama Alifa, dan Villa juga membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat Doski semua bisa langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086 atau bisa langsung aja komen di channel YouTube-nya Doskici. Baik sahabat Doski, masih bersama Villa dan juga Alifa nih ya. Dan untuk sahabat Doski semua, Villa ingatkan kembali jika ada yang ingin ditanyakan kepada Alifa, bisa banget langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086 atau bisa langsung aja komen di channel YouTube-nya Doskici ya. Baik Alifa, kita lanjut lagi nih ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen terakhir nih ya. Gak apa-apa nih ya? Gak apa-apa. Ini keseruan ngobrol kelamaan di waktu off cam nih.
Jadi kayak gini nih. Oke, Kak Villa mau langsung nanya nih. Nah, kalau Kak Villa boleh tahu, ada nggak sih sosok atau seseorang yang membuat Alifa termotivasi? Lebih ke situasi kali ya, bukan sosok ya. Jadi kembali lagi di tahun 2023 di bulan Oktober. Alhamdulillah aku terpilih jadi salah satu international delegation mewakili Indonesia. Wah, luar biasa banget nih ya. Alhamdulillah. Dan di situ tuh aku menjadi salah satu yang termuda. Jadi yang masih SMA itu ada 5 orang dan 3 diantaranya itu adalah aku dan 2 orang teman aku itu tuh masih kelas 12. Terus 2 teman aku ini tuh keterima di luar kan, udah keterima duluan. Aku ngelihat di bulan November or Desember salah satu teman aku itu tuh keterima di Jepang. Nah, nggak lama teman aku yang satunya keterima di Australia. Terus aku kayak, kok pada kuliah di luar sih? Aku juga mau gitu kan. Aku asal ceplos gitu awal ke my mom, aku bilang kayak, Bu, kalau misalkan aku kuliah di luar gimana gitu kan. Terus kayak, kamu mau kemana kayak gitu. Terus aku bilang, Australia gimana? Cuman ternyata nggak diizinin karena kejauhan dan menurut ibu aku takutnya nggak bisa survive kalau di sana. Akhirnya ibu nyaranin udah yang deket-deket aja gitu kan. Terus habis itu awalnya ada asal ide aja gitu kayak mau coba ke Middle East country nggak gitu. Terus kayak pakai bahasa Arab dong kayak gitu kan. Nah, aku punya temen dari Maroko waktu itu. Aku sempat nanya-nanya ke dia dan ternyata bener harus pakai bahasa Arab. Akhirnya aku nggak jadi deh, nggak kuat nih gitu kan. Lebih berat kayaknya. Iya, lebih berat gitu. Akhirnya ibu aku bilang, ya udah ke Malaysia lagi aja kan, kamu udah tahu juga negaranya gimana. Karena kebetulan waktu kemarin jadi international delegation, aku sempat ikut simposium di University Malaya. Jadi aku udah tahu nih kayak society kampusnya kayak apa, lingkungannya kayak apa. Akhirnya aku ya udah daftar ke Malaysia setelah itu. Baik. Jadi ini mungkin jatuhnya kefomoan gitu ya. Karena temen yang ikut sama Alifa itu sudah keterima di universitas luar negeri juga di Jepang dan di Australia. Sampai akhirnya Alifa ada motivasi gitu ya. Aduh, aku juga pengen dong kuliah di luar negeri gitu kan. Dan alhamdulillahnya keterima juga ya Alifa ya. Alhamdulillah. Baik. Waktu itu boleh dong dijelasin gitu ya, Kak Villa mau tahu Alifa ikut delegasi apa tuh? Dan bagaimana bisa Alifa mengikuti itu? Silakan. Jadi acaranya itu di bawah naungannya Kemenpora. Kalau teman-teman tahu Duta Inspirasi Indonesia atau nggak asing lah. Nah, acaranya itu di bawah Duta Inspirasi Indonesia. Nama acaranya itu adalah Inspirator Women Summit. Nah, waktu itu aku ikut di batch pertama dan waktu itu di Malaysia dan di Singapura. Waktu itu aku ikut simposium, International Women Symposium. Itu ngebahas tentang women empowerment. Dan aku menjadi salah satu delegasi dari Indonesia juga. Kayak gitu. Luar biasa. Itu gimana Alifa tuh dipilih atau mungkin Alifa sendiri yang mengajukan itu atau seperti apa? Jadi pertama itu ada syarat-syaratnya kan, kayak bikin esai, terus habis itu interview test, kayak gitu-gitu kan. Nah, waktu itu aku nggak salah, kalau nggak salah seingat aku ngeliat itu di akunnya Duta Inspirasi, mereka lagi open requirement buat delegationsnya dan aku daftar. Waktu aku daftar, alhamdulillah banget kepilih. Jadi dan itu juga di waktu senggang sih aku ikutnya daftarnya. Dan aku tuh nggak tahu kalau berangkatnya tuh bulan Oktober. Itu emang kamu daftarnya itu pas di bulan apa? Aku daftar di bulan Juni or Juli gitu. Dan itu tuh kayak naik ke kelas 12 kan. Jadi aku pikir kayak paling berangkatnya awal-awal kelas 12. Ternyata berangkat itu kayak pas pertengahan kelas 12 gitu loh. Jadi wah, dadakan banget gitu loh. Aku juga baru ingat gitu. Berarti seperti itu ya. Jadi ini luar biasa banget ya Alifa, dan ketemu juga sama teman-teman dan menjadi suatu motivasi juga untuk Alifa berkuliah di luar negeri juga ya. Tapi kalau kita tadi sudah membahas mengenai perkuliahan nih ya Alifa. Nah, Kak Villa boleh dong ya flashback mengenai kegiatan-kegiatan Alifa di sekolah. Alifa termasuk yang aktif atau enggak nih? Alhamdulillah aktif sih bisa dibilang. Mengikuti kegiatan apa aja sih di sekolah? Aku dulu ikut IPM di kelas 10 dan kelas 11. Aku jadi anggota bidang perkaderan. Kemudian aku juga jadi ketua Eskul Broadcasting selama 2 periode. Berarti makanya nggak terlihat sulit untuk Alifa ngobrol di depan kamera ya. Karena ini adalah anak broadcasting gitu ya. Teman-teman. Tadi kita ngobrol lumayan panjang juga ya. Terus apa lagi? Terus tuh karena aku IPM juga, jadi aku lumayan sering lah ya jadi MC di sekolah. Dan aku juga
beberapa kali juga, sering sih, bukan beberapa kali lagi ya, sering jadi host podcast kayak gitu. Oke, host podcast juga gitu ya. Wah, luar biasa nih. Berarti Alifa selain berprestasi memang aktif juga di sekolah ya, ikut kegiatan-kegiatan, terus juga menjadi MC juga, terus aktif di ekskul broadcast juga. Apa jangan-jangan kamu ketua broadcast? Ya, aku ketua broadcast kan 2 periode itu. Waduh, berarti ini emang benar-benar makanya sudah tidak terlihat asing lagi untuk Alifa ngobrol depan kamera. Biasanya nih ya kalau anak-anak yang lain tuh, aduh Kak, aku takut, deg-degan, aku malu. Tapi kalau Alifa tidak sama sekali ya. Santai aja teman-teman. Tuh kan. Oke, dan dia juga termasuk sebagai ketua ya? Iya, aku ketua 2 periode broadcast. Wah, luar biasa sekali nih ya Alifa. Semoga kedepannya semakin aktif lagi nanti di perkuliahan. Amin. Ya. Amin. Oke Alifa, karena kita adalah seorang manusia ya, pastinya pernah ngerasa yang namanya kesulitan atau mungkin kita lagi ada di tahap stres gitu ya mengenai entah kegiatan ataupun keadaan. Nah, gimana caranya Alifa menghadapi itu semua? Sebenarnya aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan sedih itu justru nggak bisa kalau misalkan mengurung diri aja gitu, terus kayak stressful tentang hal tersebut. Jadi aku lebih milih untuk keluar main sama teman-teman kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya tuh temen aku ada aja gitu loh yang kayak tiba-tiba ada di Jaktim, tiba-tiba ada yang di Bekasi, jauh ada yang di ya, Tangerang, circle-nya. Iya kan. Terus kayak kadang kalau misalkan aku lagi mau main gitu kan, atau aku lagi stressful banget, aku keluar sama mereka ya dadakan aja gitu loh. Jadi aku nggak pernah ngerasa stres banget sampai harus mengurung diri banget gitu sih. Also my parents juga supportive parents, jadi aku kalau misalnya punya beban, aku sering cerita ke mereka dan mereka tuh jadi kayak personal therapist aku juga. Ngasih saran, iya kayak gitu. Berarti itu adalah caranya Alifa untuk mungkin menghilangkan rasa sedih, kesulitan untuk stresnya juga ya, main bareng sama temen dan curhat juga bareng sama keluarga juga gitu, dan juga orang tua ya. Jadi alhamdulillah juga orang tuanya Alifa ini juga support ya dan menjadi terapis juga untuk Alifa. Baik, tapi kalau misalkan ditanya kira-kira Alifa punya hobi nggak sih? Hobi aku tuh sebenarnya ngomong sih. Oke, let me be serious. Sebenarnya hobi aku yang hobi as buat pelarian aku kalau aku stres tuh, aku suka banget ngomong, entah itu ya aku ngerekam di HP aku sendiri pakai voice note, terus kayak ya aku cerita tentang apa aja what happened into my day, terus habis itu aku juga suka banget masak. Itu hobi yang aku baru kepikiran sekarang, kayak aku suka banget masak. Kalau misalnya aku lagi bosen, aku nggak tahu mau ngapain, aku akan masak sih sebenarnya. Itu juga salah satu buat menghilangkan stres kamu? Iya, itu juga salah satu hal yang menghilangkan stres aku. Terus habis itu mungkin ke baca buku, tapi buku-bukunya tuh kalau nggak novel ya self development. Aku tuh nggak suka banget baca buku science gitu, yang berkaitan sama matematika atau kayak kimia tuh aku nggak suka, tapi aku suka astronomi. Jadi tuh aku suka banget baca buku karyanya Carl Sagan. Terus abis itu kayak buku-buku novel dan self development sih itu. Baik, berarti salah satunya itu adalah tadi hobinya ngomong. Ya, makanya nggak salah ya mengikuti broadcast gitu ya Alifa ya. Suka ngomong, terus juga memasak. Masaknya masak makanan apaan nih? Aku tuh bisa masak. Sudah masak apa aja bisa ya, soal ada resepnya gitu. Tapi kalau dessert gitu bisa? Dessert aku bisa. Tapi yang sering banget aku masak itu kalau misalnya aku lagi stres adalah rawon. Itu enak banget. Kalian harus cobain rawon bikinan aku, guys. Boleh nanti open PO kali ya Alifa ya. Biar sahabat Doski semua bisa nyobain rawon buatannya Alifa nih. Terus tadi juga apa? Baca buku juga ya. Jadi itu adalah hobinya Alifa ya, memasak, ngomong dan juga baca buku ya. Boleh mungkin dicontoh ya sahabat Doski ya, ketika stres kita lakuin apa yang kita suka ya. Sekarang Kak Vila mau nanya, apa sih menurut Alifa keuntungan dengan kita menjadi seorang yang berprestasi di sekolah? Sebenarnya kalau bisa dibilang berprestasi, aku tuh nggak berprestasi as academically karena nilai aku pas-pasan banget sih. Aku tuh juga tipikal yang emang cuman mau belajar di pelajaran yang aku suka doang. Contoh aku suka sejarah, aku suka bahasa Inggris ya. Aku mau belajar di bidang itu dan alhamdulillah nilai aku bagus. Padahal aku anak MIPA kan. Tapi di Mapel Eksak aku tuh kurang banget kecuali biologi karena aku sadar kayak aku tuh lebih unggul di hafalan. Nah, sudah kalau bilang keuntungannya apa? Ke diri aku sendiri ya, aku ngerasa kayak diri aku ini kan kompetitif ya. Jadi aku ngerasa dengan jadi orang yang dianggap berprestasi itu adalah satu beban yang aku harus merealisasikan ekspektasi orang-orang yang menganggap aku berprestasi itu. Kayak gitu sih.
Oke. Yang penting apa sih namanya untuk sahabat Doski semua gitu ya. Kalau misalkan ada pelajaran yang kita suka ya udah kita fokus ke situ juga nggak apa-apa ya Alifa ya. Seperti Alifa gitu ya kayak bahasa Inggris, sejarah dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa ya sukai semuanya ya. Bener sih. Jadi balance hasilnya. Balance semuanya gitu. Oke. Boleh dong Alifa kasih tips cara Alifa memanage nih ya belajarnya Alifa tuh dulu seperti apa sih sampai akhirnya gitu ya Alifa bisa keterima di universitas yang sekarang. Oh my god, ini jujur pertanyaan yang sangat aku pikirkan dan sangat aku takuti karena aku jujur-jujuran aja ya. Okay. Aku sangat amat jujur. Aku tuh nggak pernah belajar yang benar-benar ekstra banget gitu pernah. ya. Bahkan tuh aku inget banget terakhir kali aku belajar ekstra banget waktu SMA adalah ketika aku mau uprak kimia dan biologi karena aku sangat amat takut kan kimia. Aduh aku bisa nggak ya karena aku tuh sebenarnya kimia jelek banget teman-teman, asli jelek banget. Akhirnya aku harus put so much effort untuk belajar saat itu. Dan itu adalah mungkin pertama kalinya aku belajar serius selama aku 3 tahun sekolah SMA. Itu sih. Kayak aku nggak pernah belajar banget yang kayak setiap malam tuh rutin belajar tuh enggak gitu loh. Bahkan di kelas pun aku juga emang tipikal yang ya udah kalau gurunya ngejelasin aku dengerin, kalau ngasih tugas aku kerjain. Tapi kalau misalkan kayak disuruh baca buku paketnya tuh aku nggak pernah baca. Jadi aku kalau ditanya tips belajar atau manage waktu belajar ya aku bingung gitu. Kayak oke, cuman dengerin apa gurunya aja, nangkep udah, terus kayak disuruh nyatet ya nyatet gitu loh, udah. Oke, baik. Itu mungkin tipsnya Alifa gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa mengikuti tipsnya Alifa gitu. Mungkin menurut Alifa tidak terlalu berprestasi, tapi nggak juga loh. Ini adalah suatu hal yang sangat berprestasi gitu ya untuk Alifa dan juga untuk sekolah gitu. Karena juga memberikan nama baik untuk SMA Muhammadiyah 18 loh ya. Alifa bisa keterima di universitas yang sekarang. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Oke. Itu juga karena doa dan restu orang tua teman-teman. Jadi jangan pernah kayak kalian tuh nggak nurut sama orang tua kalian karena restu orang tua kalian tuh nomor 1. Kalau misalkan udah ada restu orang tua, pasti kedepannya insya Allah lancar. Amin. Itu adalah salah satu tipsnya ya, restu orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua tidak suka gitu ya, udah nggak suka, udah ikutin aja ya, jangan dibantah dan jangan dipaksain. Oke, satu lagi Kak Vila minta nih, kasih kata-kata motivasi dong untuk sahabat Doski semua nih Alifa. Ini agak susah ya sebenarnya. Oke, let me think. Sebenarnya kalau misalnya kata-kata motivasi, kalian inget aja sih, aku tuh berpegang prinsip bahwa kalau misalkan orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa gitu loh. Mau apapun keterbatasannya selalu harus cari jalan keluarnya. Oke. Itu aja sih karena aku tidak jago memberikan motivasi. Oke, baiklah, siap, baik. Berarti intinya ketika orang lain bisa, ya kita juga pasti harus bisa gitu ya. Gitu. Oke, baik. Itu adalah motivasi dari Alif. Itu mungkin motivasi yang udah sering kita dengar, tapi itu harus kita terapkan karena terkadang sekarang orang lain bisa, kenapa harus gue gitu kan? Banyaknya gitu sekarang ya, Alifa, bener gak sih? Bener. Nah, tapi kalau sekarang kita balikin lagi, kalau misalkan orang lain bisa, kita juga harus bisa ya. Baik, sahabat Doski, Vila sudah selesai ngobrol bareng sama Alifa nih ya, dan sekarang waktunya sahabat Doski bertanya kepada Alifa. Bisa banget langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086 atau bisa langsung aja komen di channel YouTube-nya Doskici. Baik sahabat Doski, masih bersama Vila dan juga Alifa dalam program Aksi Anak Berprestasi yang disiarkan langsung dari Perguruan Muhammadiyah Cipulir. Baik, sebelum Kak Vila izin nutup nih ya, karena waktunya sudah hampir habis nih ya, Alifa tidak terasa nih kita udah ngobrol sekian lama gitu ya. Asik banget sih Kak Vila. Alhamdulillah Vila juga senang ngobrol sama Alifa ya. Baik, mungkin sebelum itu Vila mau nanya juga nih sama Alifa, apa sih kesan Alifa atau hal yang didapat sama Alifa selama Alifa bersekolah di SMA Muhammadiyah 18? Silakan. Oke, yang pertama banget adalah teman-teman yang supportive. Alhamdulillah. Ya, teman-teman yang baik juga, environment yang baik juga gitu kan, dan sangat supportive of course. Terus habis itu juga banyak banget guru-guru yang emang support untuk aku, gapai mimpi aku. Terus mereka juga nge-provide juga di bidang pembelajaran. Jadi nyaman sih selama 3 tahun sekolah di situ. Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak sih guru favorit nih ya dari Alifa gitu ya? Ada semuanya banget. Mungkin favorit ya, menyenangkan, tapi mungkin ada salah satu yang benar-benar paling berkesan. Ya, dan aku nggak akan lupain beliau. Siapa tuh? Bu Tamara. Waduh, Bu Tamara nih ya. Kenapa itu?
Jadi Bu Tamar itu adalah guru BK di sekolahku dan beliau itu sangat amat suportif. Dari awal banget aku bilang aku mau kuliah ke luar negeri, Bu Tamar itu adalah salah satu orang yang selalu support aku dan kayak provide mental aku untuk kayak ayo kamu bisa kuliah ke sana. Bahkan waktu aku untuk menyiapkan berkas, aku nyari-nyari info tentang kampusnya, aku tuh ngelakuinnya di ruang BK ditemenin sama Bu Tamara. Bu Tamara, wah. Ya, jadi Bu Tamara tuh tahu banget kayak gimana aku proses effortnya kuliah ke sana, keluh kesah aku. Kemudian juga kalau misalnya aku lagi ngeluh nih, pasti Bu Tamara selalu bilang kayak ayo dong, ini mah belum seberapa kan. You have been in the worst situation than here gitu kan daripada ini. Jadi kayak ayo kamu pasti bisa. Selalu jadi salah satu orang yang support aku di segala hal. Selama itu masih positif. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu untuk Bu Tamara dan juga guru-guru yang ada di SMA Muhammadiyah 18? Oke, especially for Bu Tamara, thank you so much buat selalu nemenin aku selama ini, selalu jadi my number one mentally support. Terus buat guru-guru yang lain juga, makasih banyak Bapak dan Ibu guru karena udah ngebantu aku dalam banyak hal untuk menyadarkan bahwa aku punya bakat lain selain ngomong. Dan kayak makasih juga karena udah menyalurkan bakat aku jadi hal yang lebih bermanfaat gitu loh. Kayak aku suka ngomong, terus alhamdulillah aku jadi sering jadi MC juga di sekolah. Thank you so much. Oke, baik. Kalau tadi untuk guru-gurunya, sekarang untuk teman-teman dan juga untuk adik-adiknya Alifa. Oke, buat teman-teman yang sangkatan sama aku, tetap semangat. Ini bukan akhir dari segalanya, justru kita tuh lulus SMA malah jadi start from the beginning lagi untuk kuliah dan memulai kehidupan yang sebenarnya di mana nanti kita lulus kuliah kita nyari kerja gitu kan. And then buat adik-adik, aku harap banget kalian nanti bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian mau, entah itu swasta atau negeri. Nothing different with that. Swasta atau negeri itu sama-sama bagus. Itu tergantung ke kalian pribadi sendiri gimana nanti di sananya. Dan juga buat teman-teman yang punya mimpi untuk abroad, untuk kuliah di luar negeri, jangan takut buat start the process, karena percaya deh kalau misalnya kalian cuma ngomong-ngomong doang itu nggak akan kejadian. Jadi kayak harus ada actionnya dulu kayak gitu. Jadi jangan takut buat memulai hal baru yang kalian nggak pernah coba sebelumnya. Oke, dan yang terakhir untuk SMA Muhammadiyah 18-nya. 3 tahun sekolah di situ not a short time. I've been experience so many things di sana. Baik kayak suka atau dukanya. Aku harap sekolah Muhammadiyah 18 ke depannya semakin lebih baik dan juga semoga bisa lebih banyak menghasilkan anak-anak yang lebih berprestasi lagi. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, itu aja yang mau Alifa sampaikan. Mungkin ada lagi? Yap, sukses selalu teman-teman dan sekolahku. Amin, 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 amin. Baik, sudah? Sudah? Oke, baik. Sekarang Kafila izin untuk menutupnya ya Alifa ya. Oke. Baik, sahabat Doski, sudah 1 jam nih ya. Tidak terasa Vila ngobrol bareng sama Alifa dalam program Aksi Anak Berprestasi. Waktunya Vila pamit, tapi sebelum pamit Vila mau berterima kasih sekali lagi pada Alifa. Terima kasih banyak ya Alifa ya. Sama-sama Kak Vila. Sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng sama Kak Vila di sini ya. Semoga juga Kak Vila ya. Nanti kuliahnya lancar ya di sana ya. Dan jangan lupa nih, nanti kalau misalkan udah sukses gitu pulang ke Indonesia boleh mampir ke sini ya. Siap. Mungkin nanti Kak Vila juga boleh kali ya ngundang Alifa lagi sebagai mahasiswa gitu ya. Boleh. Semoga ada waktunya nanti ya. Amin. Amin. Baik, sehat-sehat juga untuk Alifa dan jangan pernah lupa juga untuk selalu bahagia ya. Amin. Thank you Kak. Sama-sama. Vila juga mau berterima kasih kepada sahabat Doski semua. Tayangan ini juga akan hadir kembali di jam 8 malam. Jadi untuk sahabat Doski bisa mendengarkan ulang di www.doskici.my.id atau di www.radioonline.co.id/doskici atau mungkin mau nonton langsung via YouTube-nya juga bisa, langsung aja nanti dicek di channel YouTube-nya Doskici. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen dan juga di-share ya. Program Aksi hadir setiap hari Kamis di jam 10 sampai dengan jam 11 siang dengan anak-anak berprestasi lainnya. Besok insya Allah hari Jumat ketemu lagi sama Vila di jam 9 sampai dengan jam 11 siang hanya di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi. Vila pamit, Alifa juga pamit ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.